Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini, kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang salah satu konsep penting di dalam trading forex, yaitu support dan resisten. Nah, oke, tolong dipahami dulu. Sebelumnya tadi saya ada mengatakan salah satu konsep penting. Nah, jadi kita garis bawahi dulu kata penting ini. Kata penting ini kita garis bawahi dulu. Ya, kita besarkan. Nah, kenapa penting? Kan itu dia. Kenapa menjadi penting? Support, resisten. Oke, jadi begini deh. Sebentar ya. Oke. Support, resisten. Salah satu konsep penting di dalam trading forex. Kenapa dia ini penting? Nah, dikarenakan ini menjadi salah satu acuan untuk dapat kita analisa pasar, atau ini menjadi salah satu rujukan untuk kita menganalisa pasar yang dimana nanti dapat kita manfaatkan untuk mencari peluang membuka transaksi di pasar. Nah, maka dari itulah dia penting. Nah, oke. Jadi dalam kesempatan ini, inilah yang akan saya mencoba untuk mengenalkan support dan resisten ini. Nah, sebelum kita memulai, maka dari itu, sebelum terlalu jauh kita ke depan, kita harus memahami dulu apa sih support dan apa juga itu resisten. Nah, jadi support dan resisten ini sebenarnya suatu hal yang sama, hanya saja mungkin penempatannya berbeda. Nah, sifatnya ya sama saja sebenarnya. Hanya saja perbedaannya itu tadi. Nah, dia memiliki di suatu tempat yang berbeda. Nah, kita mulai dari support dulu. Dari support ini. Apa itu support? Support adalah level harga ataupun suatu level harga yang dimana permintaan di pasar itu sangat kuat. Oke, permintaan di pasar sangat kuat sehingga mampu menahan harga itu untuk turun. Nah, pahami ya, adanya suatu permintaan di pasar sehingga dengan adanya suatu permintaan tersebut sehingga harga tertahan untuk turun. Maka dari itu, karena dia tertahan untuk turun, dia menjadi naik. Dia menjadi naik. Sebagai contoh, di sini perhatikan, harga dari sini naik ke atas. Di sini harga tertahan, lalu dia naik sampai ke atas. Nah, inilah dia salah satu contohnya.
Nah, maka dari itu ini menjadi level ini, pergerakan terakhir yang turun di bawah sini, inilah menjadi support. Menjadi support. Nah, sinilah dia menjadi support. Jadi seperti yang tadi saya katakan, yang dimana secara sederhananya suatu level harga yang dimana adanya suatu permintaan di pasar yang sangat kuat, nah sehingga mampu menahan harga itu untuk turun. Nah, jadi di sini tuh ada suatu permintaan yang kuat sehingga harga itu tertahan untuk turun. Maka dari itu dia karena tertahan, dia naik ke atas. Inilah yang kita sebut dengan support. Nah, inilah contohnya. Inilah contoh support tersebut. Berdasarkan pengertian sederhana yang sudah saya sampaikan tadi. Tertahan dia di sini dikarenakan adanya suatu permintaan, dia tertahan sehingga dia tidak melanjutkan kembali untuk turun pergerakan harga di sini. Karena tidak lagi dia turun, maka dari itu dia naik ke atas. Maka dari itu inilah level yang dimana kita katakan dia ini menjadi support. Nah, jadi setiap akhir pergerakan harga yang di bawah, nah maka itu akan menjadi support. Sebagai contoh lain, setiap harga yang tertahan di bawah dan dia naik kembali, ya maka itu menjadi support. Seperti di sini, nih harga turun sampai di sini, dia malah naik kembali. Nah maka dari itu ini juga menjadi support. Ini tertahan juga di sini, lalu harga naik kembali. Ini juga menjadi support. Ini juga menjadi support. Karena dia tertahan di sini, harga naik. Maka dari itu setiap akhir pergerakan harga yang tertahan ini menjadi level support. Begitu juga di sini, semua ini. Ini support, dia tertahan, support, naik kembali. Ini juga support, dia tertahan di sini, tidak turun lagi, lalu dia naik ke atas. Maka ini menjadi support. Ini juga menjadi support, ini juga menjadi support, ini juga menjadi support, ini juga menjadi support. Nah, jadi setiap pergerakan terakhir yang dibuat oleh harga, maka itu akan menjadi support. Nah, dia tertahan di situ hingga harga menjadi naik kembali. Nah, dikarenakan adanya suatu permintaan yang besar di situ, sehingga harga tidak turun kembali, melainkan harga itu naik ke atas. Nah, seperti ini nih, harga di sini tertahan, lalu dia naik kembali ke atas. Nah, ini juga menjadi support. Level pergerakan harga yang terakhir tertahan di sini, ini menjadi support. Ini dia. Nah, oke, mudah kan? Mengenal ataupun mengetahui yang mana support. Nah, begitu juga dengan resisten. Support sudah. Nah, tadi saya katakan support dan resisten ini secara apanya? Nah, dia itu sama sifatnya. Hanya saja penempatannya yang berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau support dia berada di bawah. Oke, sementara resisten dia berada di atas. Secara mudahnya kita melihat di dalam chart ini. Nah, jadi
resisten itu bagaimana? Ya, resisten itu kebalikan daripada support. Secara arti dia kebalikan saja daripada support. Jadi resisten itu adalah suatu level harga yang dimana adanya penawaran. Oke, tadi support adanya permintaan sehingga dia tertahan untuk tidak turun. Nah, kalau resisten kebalikannya, yang dimana adanya suatu level harga yang dimana pada level harga tersebut adanya penawaran di pasar yang kuat sehingga harga itu tertahan lalu harga turun. Kenapa dia tertahan? Dia tertahan karena tidak naik lagi. Nah, jadi resisten itu adalah suatu level harga yang dimana adanya penawaran di pasar yang sangat kuat sehingga mampu menahan kenaikan harga. Mampu menahan kenaikan harga berarti dapat kita artikan harga untuk naik dia tertahan di situ lalu harga turun. Nah, di mana harga itu tertahan? Pada level itulah yang kita katakan resisten. Sebagai contoh, harga dari bawah di sini dia naik ke atas sampai di sini. Nah, dapat kita perhatikan di history chart ini, harga kan turun sampai ke bawah di sini. Nah, jadi artinya dapat kita lihat di sini sebahwanya harga itu tertahan di sini. Nah, dikarenakan adanya suatu penawaran, maka dari itu harga itu tertahan di sini. Tertahan, harga tidak naik lagi ke atas, malah sebaliknya. Dia tertahan di sini, dia turun. Maka dari itu, level inilah yang kita sebut dengan resisten. Nah, level inilah yang kita sebut dengan resisten. Ini resistennya jadinya. Di pergerakan terakhir harga tidak sanggup lagi naik, dia yang ada setelah itu turun. Maka ini menjadi resisten. Nah, kebalikan daripada support. Kebalikan daripada support. Di support tadi tertahan dikarenakan adanya suatu permintaan yang besar sehingga harga naik. Nah, di resisten adanya suatu penawaran yang besar sehingga harga tertahan untuk naik lalu harga turun. Seperti di sini. Nah, di sini pun juga harga tertahan untuk naik. Setelah itu dia turun, maka ini pun juga menjadi resisten level ini. Nah, begitu juga di sini. Ini juga menjadi resisten, dia tertahan, dia tidak naik lagi, dia setelah itu turun. Dia tertahan di sini, ini juga menjadi resisten. Kenapa? Dikarenakan dia tertahan, dia turun ke bawah. Di sini juga menjadi resisten. Kenapa seperti itu? Dikarenakan dia tertahan untuk naik di sini, lalu setelah itu dia turun. Nah, maka ini resisten. Setiap suatu pergerakan harga yang dia berada di atas, setelah itu dia turun, nah maka itulah yang disebut dengan resisten. Ini juga resisten. Ini tertahan di sini lalu turun, maka ini menjadi resisten. Ini juga, ini resisten. Dia tertahan di sini untuk naik, lalu dia turun, maka ini juga menjadi resisten. Oke? Nah, lebih kurang itulah dia. Cara kita mengetahui support dan resisten. Ya, setidaknya dengan hal ini kita dapat mengetahui apa itu support, apa itu resisten.
Nah, setelah mengetahui konsep support dan resisten ini, barulah nanti, nah hal ini penting dikarenakan ya nanti ke depan kita dapat memanfaatkan hal ini untuk membuat suatu keputusan di dalam trading kita. Nah, salah satunya di dalam trading forex, support dan resisten ini menjadi suatu hal yang penting dikarenakan dapat membantu kita selaku trader untuk dapat mengidentifikasi level-level yang penting di pasar. Dengan mengetahui level-level yang penting ini, kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih baik tentunya ya. Nah, dalam melakukan pembelian ataupun penjualan atau dalam mengambil suatu keputusan untuk sell ataupun juga buy. Nah, setelah itu, support dan resisten ini juga kenapa penting? Dikarenakan kita dapat menggunakan berbagai metode analisis teknikal. Ya, teknikal, mau teknikal apapun lah itu. Mau chart pattern ataupun yang lainnya. Nah, karena dia menjadi salah satu konsep yang dimana dia masuk ke dalam teknikal analisis, analisa teknikal. Nah, sebagai contoh teknikalnya mungkin kita dapat menggunakan salah satu metode yang paling umum ya. Nah, yang paling umum yang sudah banyak juga bertebaran luas di luar sana, ya mungkin menggunakan grafik ataupun juga candlestick ataupun juga dengan trendline. Nah, di sini saya tidak membahas dulu support dan resisten yang bagaimana sih yang dapat kita manfaatkan. Nah, hanya saja saya di sini mau menjelaskan dulu pentingnya support dan resisten. Setelah kita mengetahui hal tersebut, barulah kita masuk ke dalam pendalamannya. Sebagai contoh nanti, nah menggunakan trendline secara teknikal. Nah, seperti ini nih, ada satu support di bawah, harga tertahan lalu naik. Nah, kita ketemu hal seperti ini, coba kita gabung-gabungkan. Nah, seperti itu. Secara candlestick ya, kalau mau dilihat besarkan saja ini candlestick. Nah, ini kan candlestick ini. Nah, setiap yang di sini itu harga di atas ini shadow seperti ini. Nah, maka ini menjadi resisten. Ini menjadi resisten. Nah, setiap shadow yang di bawah ini histori harga yang ditinggalkan. Nah, di sini menjadi support. Ini support, ini support, ini resisten, ini resisten, ini resisten, ini support. Setiap yang di bawah itu menjadi support. Setiap yang di atas itu menjadi resisten. Nah, jadi begitulah cara kita untuk mengetahui dulu support dan resisten. Nah, jadi perlu juga untuk kita ingat, perlu juga untuk kita ketahui ya. Nah, di sini saya tegaskan, nah sebahwanya level support dan juga resisten tidak selalu berlaku secara pasti. Tidak selalu berlaku secara pasti. Nah, itu maksudnya bagaimana? Nah, sebagai contoh ya, yang sudah umum juga contohnya, yang banyak juga sudah bertebaran di luar sana. Nah, karena ada resisten, maka sell pada saat harga berada di resisten, buy pada saat harga berada di support. Nah, maka dari itu disinilah perlu saya tegaskan. Nah, diingat itu ya, bahwa level support dan resisten itu tidak kerap selalu berlaku secara pasti. Sebagai contoh yang saya katakan tadi. Kenapa? Ya terkadang
di level-level support dan juga resisten ini dapat ditembus oleh harga. Sebagai contoh, nah kita melihat di sini ada resisten. Ya bukan berarti di sini ada resisten. Lalu pada saat harga mau datang ke resisten ini, level resisten ini, nah sebagai contoh di sini nih. Nah, dia mau datang ke sini, kita di sini sell dikarenakan ada resisten. Dengan harapan karena ini resisten dapat menahan harga untuk naik lagi ke atas, lalu dia turun keluar ke bawah. Tidak. Alhasil apa? Malah resisten ini ditembus seperti yang saya katakan barusan. Nah, tidak selamanya level support dan resisten itu mampu untuk menahan harga. Nah, jadi coba tolong dipahami dari pengertian yang tadi di depan ada saya sampaikan. Apa itu support dan resisten? Jadi maksudnya bukan berarti sudah ada resisten yang tercipta di sini. Nah, di situ kita manfaatkan lagi resistennya. Itu sudah lari dari pengertian awal yang saya beritahukan di depan. Nah, jadi itulah hati-hati dan bijaksanalah dalam memahami suatu konsep. Salah arti, wah itu bahaya. Ya udah pasti salah penerapan kita. Nah, seperti yang saya contohkan tadi di sini, dia tidak selamanya itu dapat berlaku menahan gitu kan. Malah yang ada dia tembus, naik ke atas. Bayangilah itu. Tidak selalu berlaku secara pasti. Ya, dikarenakan terkadang level support ataupun resisten ini dapat ditembus oleh harga. Nah, maka dari itulah sehingga kita selaku trader retail ini, ya khususnya kita yang retail trader ini, perlu mengambil suatu tindakan untuk menyesuaikan strategi trading kita masing-masing. Seperti yang saya contohkan tadi kan, yang kerap berlaku secara umum saat ini, di sini ada resisten, nah di sini sell, oke di sini dapat kita di sini sell. Harga sempat tertahan karena ada resisten di sini, dia sempat tertahan turun di sini. Bagus, turun sampai di sini, tapi jangan dulu kita beropini akan turun sampai kemari terus dikarenakan ada resisten di sini. Tidak seperti itu. Dikarenakan apa? Itu sudah melenceng daripada pengertian di awal yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau masih bingung, coba lagi kembalikan ke awal. Apa support, apa resisten yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Adanya suatu permintaan yang besar, yang dimana dengan adanya permintaan tersebut, sehingga harga tidak lagi melanjutkan penurunannya, yang ada malah dia naik, maka itu menjadi support. Nah, seperti ini support. Maka dari itu, dengan arti kata lain, kalau untuk saya pribadi, jangan dulu mengacukan support dan resisten ini menjadi alat entry. Nah, jadi kalau tidak seperti itu, bagusnya bagaimana? Jadikanlah dia ini acuan untuk memperkuat analisa kita untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh ini ada support di sini. Oke, di sini tercipta support. Nah, di sini ada resisten. Sebagai contoh di sini, pindahkan ini menjadi resisten. Nah, ini kan jadi resisten ini. Nah, di sini ada resisten. Nah, lalu resisten ini dihancurkan di sini. Nah, bayangin tuh kalau kita yang menggunakan konsep teknik support dan resisten, setiap ketemu support buy, setiap ketemu resisten sell. Nah, ini ada resisten. Alhasil apa? Ditembus, lalu harga naik ke atas. Nah, jadi yang mau saya contohkan di sini menjadi suatu analisa tambahan, bantuan untuk kita untuk membuat suatu keputusan. Sebagai contoh, di sini sudah ada resisten, kita lihat di sini ada support.
Wah, di sini harga tertahan untuk turun. Resisten di sini sudah dihancurkan, resisten di sini sudah ditembus. Nah, pada saat penembusan resisten ini, bolehlah kita untuk memanfaatkan potensi yang dimana support yang sudah tercipta ini untuk lanjut naik ke atas. Nah, apabila kita mau buy di sini, boleh silakan di buy. Dengan alasan sudah ada tertahannya harga di sini, sudah ada support. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh untuk memperkuat analisa kita mengambil suatu keputusan. Ini contoh yang saya jelaskan. Oke, itu contoh. Nah, jadi lebih bagus support dan resisten ini kalau saya pribadi, dengan pengalaman saya pribadi, nah saya seperti itu memanfaatkan hal support dan resisten ini. Nah, menjadi acuan tambahan untuk memperkuat analisa. Begitu juga sebaliknya. Wah, resisten sudah ditembus, ada tercipta support. Ya lebih bagus kita potensikan harga tertahan untuk turun, resisten sudah dihancurkan, ya lebih bagus kita mengambil suatu keputusan nge-buy ataupun sebaliknya nge-sell. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, maka dari itulah saya katakan, dengan mengenal dan juga mengetahui support resisten secara jelas, maka dari itu dia menjadi penting. Nah, oke. Nanti ke depan, ya insya Allah lah saya akan coba untuk membuatkan suatu materi tentang support dan resisten ini, bagaimana cara memanfaatkannya di dalam analisa. Ya, insya Allah saya akan coba nanti buat ke depan di materi-materi yang berikutnya. Saya akan coba upload kembali. Nah, jadi tetap ya dalam hal ini saya tetap menyarankan selalulah bijaksana di dalam segala hal di dalam trading ini. Nah, karena apa? Karena kita ini hanyalah retail trader. Ya. Bayangin tuh, penggerak pasar saja kadang pernah bisa loss, apalagi kita yang retail ini kan. Nah, jadi maka dari itu lebih baik selalulah waspada. Nah, gunakanlah strategi-strategi di dalam trading ini yang memang sudah kita kaji, sudah memiliki suatu probabilitas yang bagus. Jangan konyol lah kita di dalam trading. Masih belum siap, matangkan dulu semua halnya di dalam akun demo. Nah, kelolalah keuangan kita secara bijaksana di sini. Karena apa? Kalau saya pribadi, ya, trading ini adalah bisnis. Maka dari itu, segala sesuatu yang berbau bisnis, maka akan memiliki resiko. Kelolalah resiko kita dengan bagus, dengan harapan untuk mencari suatu keuntungan. Nah, oke. Demikianlah pembahasan singkat saya tentang support dan resisten di dalam trading forex. Nah, semoga informasi ini dapat membantu kita semua dalam mengambil suatu keputusan yang lebih baik di dalam trading forex. Nah, terima kasih sudah menonton. Ya, insya Allah saya akan buatkan lagi materi-materi yang lainnya di video-video berikutnya dengan hal-hal yang lain lagi. Oke, maka dari itu saya sudahi saja video ini dengan wassalam.